Sagittarius, apa kabar kalian? Kita jumpa lagi ya di energi percintaan kalian untuk bulan September. Sebelum aku mulai, aku mau jelasin sesuatu dulu bahwa mulai September ini bacaannya tuh aku bagi jadi dua, kiri dan kanan. Jadi kiri ini aku nggak tahu kalian tuh ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Jadi aku bahas dua-duanya gitu antara kamu dengan orang yang kau fokuskan. Kenapa jadi seperti ini? Karena ya supaya adil aja gitu ya, karena beberapa apa sih, ada komentar entah yang zodiak apa gitu, aku lupa gitu ya. Jadi dia ngeluh karena yang terbaca di apa yang aku bacain itu tuh dominan adalah energi pasangannya dia terus gitu, orang yang dia fokuskan gitu ya. Nah, karena itu kan ngebacanya terbolak-balik ya. Jadi untuk mulai September ini tidak ada energi terbolak-balik. Aku baca untuk kedua belah pihak, kiri dan kanan. Aku nggak tahu kamu ada di kiri atau kamu ada di kanan, atau dia di kiri atau dia di kanan ya. Yang jelas kalaupun misalnya di antara kedua belah pihak ini tidak ada yang cocok memang dengan kalian, berarti kalian nggak cocok dengan bacaan aku. Kalian bisa pindah ke ke channel lain, atau boleh kalian cek dulu di Moon, Rising, atau Venus kamu. Oke? Dan ingat ya, untuk setiap bulan tidak selalu situasinya tuh sama dengan energinya kalian. Itu harus kalian ingat. Oke? Kita mulai aja ya. Untuk Sagittarius, di sini ada retreat. Oke? Jadi ini it's time to disconnect from the world. Jadi Sagittarius ya, mungkin saat ini nih kalian lagi punya kebingungan yang berhubungan dengan hubungan asmara kamu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di diri kamu yang berkaitan dengan hubungan kalian berdua, yang belum bisa kalian dapatkan jawabannya. Jadi besar kemungkinan yang kalian butuhkan saat ini sebenarnya adalah meluangkan waktu hanya berdua, berdiskusi tentang hubungan kalian tanpa turut campur dari pihak yang lain. Bisa aja ya, salah satu dari kalian mungkin pernah mencoba nanya ke pihak lain dengan harapan ada solusi atau masukan, tapi ternyata justru malah bertambah bingung gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, saat ada masalah di hubungan, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan solusinya itu adalah dengan mendiskusikannya dengan pasangan. Karena yang menjalani kan kalian berdua gitu. Jadi seharusnya diskusikan dulu dengan pasangan. Kalau nggak ketemu juga solusinya ya baru nanya ke pihak yang lain. Ya seperti yang aku bilang tadi gitu ya. Jadi mungkin saat ini yang kalian butuhkan tuh adalah menjauh dari dunia luar dengan tujuan kalian akan lebih bisa mendengar suara hati ketimbang suara-suara dari pihak lain yang terkadang justru bisa bikin kamu bingung. Oke? Sekarang kita lihat dulu untuk energi masing-masing pihak. Oke, di sini ada quest yang kiri dan yang kanan tuh ada despondence. Ya, kita bahas yang kiri aja dulu ya. Quest. Ini bicara tentang pencarian dari sebuah jawaban. Jadi ada yang kalian cari tahu ya, yang bisa aku sampaikan di sini. Gini, aku rasa kalian berdua ini sedang dalam situasi apa ya, saling mencari jawaban masing-masing di dalam diri kalian. Gitu. Jadi saling bertanya-tanya di hati kalian, ada apa sebenarnya dengan hubungan? Apakah hubungan ini nih layak untuk dipertahankan? Ya, ada suatu situasi yang membuat kalian tuh bertanya-tanya tentang hubungan ini. Ya, coba kita lihat dulu bottom ya. Aduh, sorry, ini jauh banget. Di sini ada nih King of Wands. Taruh sini aja ya. Nah, kalau ngelihat bottomnya ada King of Wands sini, ya.
Bicara tentang King of Wands itu sebenarnya bicara tentang visi dan misi yang jelas dari seseorang. Ya, mungkin ini juga untuk mengingatkan kamu sih, ya, si bottomnya ini tentang visi hidup kamu sebenarnya itu apa sih gitu loh. Mengingatkan kamu yang di kiri untuk ya ngejalani hidup kamu tuh dengan lebih penuh tujuan, lebih fokus ketimbang memikirkan sesuatu yang nggak jelas. Ya, tapi bisa juga ini nih menggambarkan bagaimana kamu masih harus menahan semua rasa cinta kamu ke si orang yang difokuskan. Karena si dia itu tuh adalah orang yang King of Wands. King of Wands itu adalah orang yang ya petualang loh sebenarnya. Jadi orang yang kamu fokuskan ini termasuk orang yang masih menikmati petualangannya dalam hal cinta. Kalau ditanya, orang yang kamu fokuskan ini tertarik nggak sih dengan kamu? Ya dia tertarik. Ada saatnya ya dia tuh coba-coba cari tahu tentang kamu, mungkin melalui media sosialnya kamu. Tapi untuk saat ini, belum ada hal serius yang bisa kamu harapkan dari dia. Gitu. Ya, sekarang kita lihat yang si kanan. Nah, sedangkan si kanan ini nih bicaranya tentang despondence. Kemurungan, kesedihan, ketidakberdayaan, patah semangat. Yang mana? Yang bisa aku gambarkan tentang ini nih, jadi ada ketidakberdayaan dari diri kamu, si orang yang di kanan ini, untuk menghadapi satu situasi. Menerima begitu aja situasinya tanpa mencoba melakukan suatu perubahan. Padahal kita semua tahu ya, untuk bisa terjadinya suatu perubahan, ya kita harus bergerak, harus mengambil tindakan, bukannya stagnan, dan bukan menerima begitu aja keadaannya. Kalau kita nggak bergerak, ya kita kan tahu konsekuensinya itu apa gitu. Ibarat ada seseorang nih yang mau mukul kita. Masa iya kita diam aja menerima aja pukulan yang dikasihkan ke kita gitu. Setidaknya kita bergerak kan untuk bisa menghindari dari pukulan. Gitu. Ininya apa namanya? Semacam perumpamaannya. Dan di sini ada di bottomnya ini ada the star, ya, bintang. Ini bicara tentang pengharapan, sekaligus juga bicara tentang kebingungan, di mana kamu nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus kemana. Kalau bicara secara emosional, ini kamu kewalahan untuk mencari jawaban dari situasi yang ada. Takut memikirkan untuk mengambil keputusan. Kamu punya harapan, tapi bagaimana mewujudkan harapan itu? Keputusan apa yang sebaiknya diambil untuk bisa menggapai harapan kamu? Gitu. Dan bintang juga, atau the star ini juga bicara tentang tantangan. Kalian tahu ya, bintang itu tuh kan sinarnya terlihat indah. Bisa kita nikmati, tapi sulit untuk kita gapai dengan tangan kita. Benar? Nah, seperti itulah harapan kamu. Kamu punya harapan, tapi kamu merasa harapan kamu ini sepertinya sulit untuk digapai. Dia di depan kamu, bisa kamu nikmati keindahannya, tapi tak gimana caranya untuk bisa kamu gapai ke harapan kamu yang sebenarnya. Tentang sebuah hubungan. Dan the star ini juga bisa bicara tentang bagaimana seseorang bisa mengisi hati kamu dengan kebahagiaan, kegembiraan. Ya. Orang ini bisa menenangkan kamu dan kamu tahu dia akan selalu ada untuk kamu dan selalu mendukung kamu. Secara garis besar yang bisa aku gambarkan tentang the star itu. Tapi bagaimana situasi yang sebenarnya? Ya kita ulik aja dulu satu persatu ya. Oke, kita mulai dari, ini jauhin dulu. Oh, mejanya penuh banget. Kita mulai dulu aja dari yang kiri ya. Di kiri di sini ada Nine of Pentacles. Kita bicara jadi dulunya tuh ya untuk kamu orang yang di kiri. Sebenarnya ini kalian termasuk orang yang
penuh syukur sebenarnya. Penuh kebahagiaan, ya. Secara materi ya kamu baik-baik aja. Termasuk berlimpah lah ya gitu. Mandiri juga. Kamu termasuk orang yang bisa menikmati hidup. Pikiran si orang di kiri ini sebenarnya termasuk damai sih ya. Dan orang yang di kiri ini juga kalau aku rasa ini termasuk orang yang suka menikmati keindahan alam. Jadi kalau kamu yang di kiri ini lagi bingung dengan suatu perspektif, sudut pandang gitu ya, ini pelarian kamu ya salah satunya ke alam. Menyegarkan diri kamu tuh dengan berbaurnya ke alam. Kamu punya segalanya. Kamu punya semuanya, secara materi itu kamu berkecukupan. Boleh dibilang berlimpah juga. Ya. Tapi kalau sudah menjurus ke urusan hati, nah ini yang belum kamu miliki seutuhnya. Ya. Jadi kalau mau jujur, di balik semua kepemilikan secara materi ya, di balik kehidupan kamu yang berkecukupan, sebenarnya ada yang hilang yang kamu rasakan. Itu ada yang kosong di hati kamu. Orang yang kamu fokuskan itu tuh ya sepertinya mungkin kurang peduli nih dengan kamu. Itu yang kamu rasain dulu. Kamu mau pergi dengan siapapun sepertinya dia juga nggak pernah ambil pusing gitu loh. Kurang perhatian. Mungkin kata yang tepat tuh itu gitu ya. Jadi dia ke kamu itu ya kurang perhatian. Seperti nggak punya minat ke kamu. Bukannya dia nggak punya bukannya dia nggak bisa nunjukin gimana rasa kasihnya ke kamu, tapi si orang yang kamu fokuskan ini dalam hal ini ya orang si kanan gitu ya, itu lebih suka menahan semua rasanya di hati. Besar kemungkinan orang yang di kanan itu tuh saat itu tidak mempertimbangkan pentingnya kamu buat dia. Gitu. Situasinya terus saja kayak gitu sampai ya di sini ada penghakiman, ada judgment. Ya. Jadi ada klimaks di hubungan kalian. Jadi kamu semacam punya kecurigaan buat orang yang di kanan. Ya semuanya akhirnya meruntuhkan semua kepercayaan kamu ke dia. Dan hubungan kalian itu sampai ada di titik di mana kamu mulai mempertanyakan pro dan kontranya hubungan kalian berdua. Di sini kamu mulai mempertimbangkan baik buruknya kalau kamu terus bersama dia. Nih. Dengan situasi seperti yang aku jelaskan tadi ya, aku ngelihat kamu sempat kesulitan sih sebenarnya untuk bangkit. Berbagai cara itu kamu lakukan untuk bisa berdiri, untuk bisa bangkit, untuk jadi ada fase di mana kamu tuh berupaya untuk bisa memaafkan dia. Ya. Jadi ya situasinya dulu itu tuh seperti itu. Dan kalau ngeliat ke situasi yang sekarang, kondisi yang sekarang, ini kamu sebenarnya sudah jauh banget lebih stabil dan bahagia ketimbang dulu. Ya. Aku yakin ya, sebelum sampai di titik sekarang di mana kamu sudah jauh lebih stabil, itu ada proses berat yang harus kamu hadapi. Ya. Tapi yang jelas untuk sekarang itu kamu sudah jauh lebih stabil, lebih bahagia ketimbang dulu. Ada kebahagiaan yang melimpah. Aku ngelihatnya tuh ada ada perkembangan hubungan yang berkembang, yang sebenarnya bisa menjadi hubungan jangka panjang yang membahagiakan. Sebenarnya sih seperti itu. Ya. Dan di sini ada the star juga. Jadi kamu sampai juga ke fase yang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu.
kamu sudah bisa mencintai dengan lebih baik lagi, kamu udah bisa melepaskan masa lalu kamu, bisa sampai di titik sekarang, ada transformasi, ada perubahan, itu yang terjadi dengan kamu. Ada perubahan di diri kamu, pertumbuhan, di mana kamu bisa menjadi lebih menghargai diri kamu yang sebenarnya. Nah, cuma ya, kalau ngelihat ini nih ada Two of Swords, ya. Bicara tentang Two of Swords yang muncul di sini nih, aku lebih ngerasa kalau orang yang kamu fokuskan ini bukan orang yang mau mengakui kalau sebenarnya kamu itu tuh sangat berarti buat dia. Ya. Apa ya? Aku ngelihat dia bukan tipe orang yang mau mengakui gimana perasaan cintanya ke kamu. Ya mungkin orang ini nggak mau kalau perasaan di hatinya tuh malah mengontrol diri dia sendiri. Jadi dia mengabaikan perasaannya, dia tutup mata, tutup telinga, nggak pengen larut di emosinya, padahal hatinya itu untuk kamu. Gitu. Itu bisa kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi kamu tutup mata, kamu tutup telinga, kamu abaikan semua sikapnya dia. Ya, kamu nggak peduli, kamu tetap berada di hubungan. Bagaimanapun dia ke kamu tetap berada di situ. Kamu tetap berada di dalam hubungan. Gitu. Ya mungkin dia, kalau ngelihat dari Ten of Cups ini, ya mungkin ada perubahan gitu ya dari diri dia ke kamu. Tapi yang harus kita ingat ya, roda keberuntungan itu kan terus berputar. Di sini ada Wheel of Fortune. Jadi kalau dulu kamu mungkin terseok-seok untuk bisa bangkit dari keterpurukan, ya saat itu kamu juga akhirnya bisa bangkit. Satu hal yang harus diingat, bahwa roda itu selalu berputar. Kita harus selalu waspada dengan segala kemungkinan di depannya. Boleh jadi ya saat ini sikap dia ke kamu mungkin berubah. Boleh jadi dulu kamu sakitnya, dan sekarang karena perubahan dari dia tuh kamu bahagia sebahagia-bahagianya kamu gitu. Apapun momen yang kamu lewati, itu semua pada akhirnya bisa lewat loh. Karena nggak ada yang abadi di dunia kan. Jadi saat itu harus terjadi, ya terjadi. Takdir tuh nggak ada yang bisa nolak gitu. Hubungan terbaik sekalipun, kalau pada saatnya dia harus punya masalah, ya dia akan punya masalah. Semua punya siklus. Jadi aku hanya bisa mengingatkan untuk kalian tuh selalu mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang di kanan itu kenapa, ada apa. Ya. Three of Cups nih. Ini kontras banget dengan orang yang di kiri tadi. Saat si orang yang di kiri itu merasa nggak diperhatikan sama si orang di kanan ini, merasa kalau orang si kanan ini nggak pedulian ke si orang di kiri, ya, ternyata kamu, ya, orang si kanan ini itu tuh lebih asik dengan teman-teman kamu, lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan sahabat-sahabat kamu, ya. Saat orang yang di kiri merasa merasa kosong gitu ya di jiwanya, kamu tuh happy dengan teman-teman kamu. Aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Four of Cups. Kamu bosan. Ada suatu situasi yang kamu ngerasa nggak puas untuk saat itu. Merasa nggak termotivasi. Apapun yang datang ke hadapan kamu itu nggak bisa membuat kamu merasa terpenuhi. Ada energi keras kepala di sini.
Ada keegoisan yang aku rasain. Aku ngelihat ada kecenderungan kamu tuh seperti menarik diri dari dia. Kamu seperti sulit dijangkau oleh dia. Tanpa kata-kata, kamu menjauh dari dia, sering menarik diri dari dia. Apapun yang dia lakukan buat kamu, apapun yang si orang kiri ini lakukan buat kamu yang di kanan, itu nggak ngefek apapun. Nggak juga melembutkan hati kamu. Ya. Ada pro dan kontra yang kamu pertimbangkan dari hubungan kalian berdua. Di sini kamu berpikir sangat kritis tentang hubungan kalian berdua. Menganalisa semuanya. Ada pertimbangan tertentu tentang hubungan kalian. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat kamu menahan semua sikap kamu ke dia. Konflik. Banyak konflik di diri kamu yang di kanan. Ya. Kalian lihat ya, ini ada Two of Pentacles. Ini ada Two of Swords. Dan di sini ada Two of Wands. Ada kesulitan dalam mengambil keputusan. Kamu nggak tahu harus gimana. Kamu nggak tahu harus kemana. Ada dua pilihan, ada banyak pilihan, dan kamu sulit untuk menentukan pilihan. Mau yang A kek, mau yang B kek. Aku ngelihat ya, ada kemungkinan sebagian dari kamu, nih ya, orang yang di kanan itu punya teman dekat yang lain. Selain orang yang di kiri ini. Ya. Nih. Makanya kamu bingung mau gimana, pilih yang mana. Kalau pilih A, konsekuensinya apa? Kalau pilih B, gimana? Ini aku ngelihatnya kamu bermain-main dengan urusan hati loh ya. Itu yang aku dapat di kartu ini. Ya. Sampai saat ini pun kamu masih punya konflik di diri kamu. Ya. Kamu masih belum bisa memutuskan pilihan mana yang mau kamu ambil. Jadi konflik itu tuh masih ada di diri kamu. Entah apa yang menjadi konflik di diri kamu. Ada situasi yang mungkin kamu nggak bisa atasi, yang akhirnya bikin tumbuh keraguan di diri kamu. Aku ngerasa kamu tuh kayak nahan sesuatu deh di hati kamu. Sebenarnya ya rasa kamu ada buat dia, tapi kamu gak mau ungkapkan. Kamu memilih untuk mengabaikan rasa kamu, tutup mata, tutup telinga, nih ya. Di sini ada Two of Swords dan di sini juga ada Two of Swords, ya. Tadi di sini ada the star, ya sana juga ada star ya di bottom ya, yang di kanan. Jadi kamu memilih untuk mengabaikan situasi yang ada, tutup mata, tutup telinga. Kamu gak pengen dikontrol dengan semua situasi yang ada. Kamu gak pengen dikontrol dengan semua rasa yang ada. Kamu mengabaikan masalah juga itu merupakan suatu kemungkinan dari situasi kalian. Mungkin dalam pikiran kalian tuh ya selama semuanya masih baik-baik aja, belum menjadi suatu masalah yang besar gitu ya. Kenapa harus pusing? Ya, mungkin ada pikiran begitu. Sebenarnya kalau ngelihat ini ya, di sini ada Two of Wands ya. Aku rasa kalian tuh punya kemampuan sih untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya sayangnya, kamu terlalu banyak bermain dengan pikiran kamu sendiri. Yang akhirnya malah membuat kekhawatiran kamu itu malah semakin meningkat. Mungkin ada situasi yang gak bisa kamu handle, makanya kamu begitu bingungnya tentang hubungan ini. Jadi feelingku bilang ini bukan juga sekedar tentang adanya pihak ketiga. Aku ngerasa ada masalah yang lain juga selain tentang pihak ketiga itu. Ya. Jujur ya,
Teman-teman, ini energi orang yang di kanan ini nggak enak banget kerasanya sama aku. Ini orang penuh kebimbangan. Nggak bisa dipegang ekornya, istilahnya gitu. Satu sisi dia bimbang dengan pilihan-pilihan yang bisa dia ambil. Dia punya banyak pilihan loh. Tapi di satu sisi, dia justru mengabaikan masalah yang ada. Pilihan yang bisa dia ambil itu tuh nggak dilaksanakan. Ditunda, diabaikan, coba. Ini orangnya menurut aku tuh nggak stabil. Kalau kamu ada di pihak yang kanan, ya maaf ya teman-teman ya, aku harus jujur ngungkapin semuanya. Bukannya mau ngejudge kamu, ini kartunya, energinya yang bicara seperti ini. Aku di sini hanya mengungkapkan apa yang bisa aku rasakan, apa yang bisa aku lihat. Sebenarnya pilihan itu ada loh, dan kamu punya kemampuan untuk bisa memilih. Ya, kamu punya kemampuan untuk bisa memilih, kamu punya kemampuan untuk bisa mengambil keputusan. Yang dibutuhkan itu tuh adalah keberanian, tekad untuk mau menyelesaikan semuanya. Kalau kamu mencela-mencela terus ya begini aja terus hidupmu. Mau ditunda sampai kapan? Untuk kamu bisa mengambil suatu keputusan atau pilihan yang tepat. Semua akan jadi beban berat kalau terus ditunda. Semakin lama kamu menunda, semakin berat beban yang harus kamu panggul. Paham ya? Situasinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di kiri ataupun di kanan. Dan kalau kita ngeliat pesan tambahan untuk yang di kiri. Kiri aja dulu ya. Di sini ada relationship patterns. It takes strength to recognize the need for change. Jadi kalau ngeliat pesan tambahan untuk yang di kiri, ini bicara tentang relationship patterns. Pola sebuah hubungan. Jadi ada pola tertentu di hubungan kalian berdua. Selalu terulang dan terulang lagi. Siklus yang selalu berulang. Suatu saat pola lama itu akan terulang kembali. Jadi kalian harus siap sedia. Ya, yang di kiri ya. Harus mawas diri. Butuh kemauan yang kuat. Keberanian untuk bisa keluar dari sebuah pola hubungan yang kurang baik. Tadi sudah sempat aku singgung ya di Wheel of Fortune ini. Dan apa yang aku singgung tadi, ya keluar lagi di pesan tambahan. Ya, sedangkan untuk yang di kanan, di sini ada treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Itu. Sayangi orang yang kamu cinta. Adalah penting untuk mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh. Dengan kita bisa mencintai mereka dengan cara yang benar, yaitu sama juga dengan kita bisa menghargai mereka. Jangan sampai menyesal ya. Roda itu akan terus berputar. Saat ini ya kamu bisa jadi ada di atas angin. Merasa banyak pilihan yang kamu miliki ya. Suatu saat pilihan itu tidak akan selalu ada. Jadi pilih yang terbaik untuk kamu. Pikirkan baik-baik. Ambil keputusan terbaik dan berhenti bermain-main. Tuh Pentacles ini. Oke. Itu aja dulu untuk Sagittarius. Thank you udah nonton video aku. Bye.